Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Saya harap kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia. Oke, kita akan belajar tentang siklus air. Apa itu siklus air dan bagaimana proses terjadinya? Kita lihat video ini sampai habis. Nah, dengan belajar daur air, kita dapat memahami perubahan yang terjadi di alam dan hubungannya dengan penggunaan sumber daya alam. Agar kita senantiasa bijak dalam menggunakan segala sumber daya alam, salah satunya adalah air. Nah, siapa coba yang belum pernah merasakan mandi hujan? Kalian tentunya sudah pasti pernah merasakan mandi hujan. Hujan ini adalah salah satu bagian dari proses siklus air. Lantas bagaimana proses lengkapnya? Yuk kita simak gambar siklus air. Air merupakan kebutuhan pokok untuk manusia dan makhluk hidup lainnya. Karena tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Meski manusia selalu menggunakan air untuk kebutuhan sehari-hari, tapi nyatanya jumlah air selalu tetap sama karena mengalami proses yang disebut dengan siklus air. Apa itu siklus air dan bagaimana proses terjadinya? Siklus air adalah rangkaian tahapan-tahapan yang dilalui dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Siklus air inilah yang menyebabkan jumlah air di bumi relatif sama, di mana menurut para ahli total air yang ada di bumi mencapai 1,38 miliar kilometer kubik dan volume ini jumlahnya sama, tetapi senantiasa bergerak secara dinamis dalam siklus air tersebut. Pemanasan air laut oleh sinar matahari merupakan kunci proses siklus air dapat berjalan secara terus-menerus. Proses daur air dimulai dari proses penguapan air dari tubuh-tubuh air seperti danau, laut, dan sungai akibat pemanasan sinar matahari. Air yang menguap karena panas matahari tersebut akan naik dan nantinya menjadi awan. Pada dasarnya, semakin tinggi suhu matahari, terutama pada musim kemarau, maka semakin banyak juga air yang menjadi uap yang disebut proses evaporasi. Selanjutnya adalah proses penguapan air dari tanaman melalui stomata atau mulut daun yang disebut proses transpirasi. Kondensasi merupakan proses siklus air yang menampakkan perubahan wujud uap air menjadi titik-titik air di atmosfer, sehingga terbentuklah awan. Proses ini terjadi karena pengaruh rendahnya suhu udara di ketinggian atmosfer tertentu. Presipitasi adalah proses turunnya air ke permukaan bumi dalam bentuk hujan. Jika presipitasi terjadi di daerah yang bersuhu rendah, maka presipitasi akan menghasilkan hujan salju. Selanjutnya yang terakhir adalah infiltrasi. Merupakan proses peresapan air ke dalam tanah melalui pori-pori tanah. Akibat proses ini, air hujan dapat tersimpan menjadi air tanah. Air tanah inilah yang secara lambat akan mengalir kembali ke laut. Setelah memahami proses siklus air, silahkan kalian kerjakan soal ini di buku tulis. Tulis dengan soal dan jawabannya yang terdapat pada video. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar agar tercapai cita-cita kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.